Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan ini, saya kembali mengajak kita bersama untuk meninjau sejarah perkembangan agama Islam di bumi sakti alam Kerinci. Di mana kita ketahui menurut suatu riwayat ada yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke alam Kerinci pada abad ke-13, 14, 15, 16 yang datang dari Turki, yaitu berupa peninggalan seperti Tarikat Samaniyah. Jadi beliau meninggalkan suatu warisan, suatu tradisi seperti Ratib Saman, atau kalau di Sula itu sering disebut Tismen. Ya, memang ini suatu tradisi warisan dari leluhur para penyebar agama Islam di Kerinci. Di samping itu, juga di dalam rumah-rumah adat, rumah-rumah gedang kita yang berada di Kerinci ini seringkali ditemukan sebuah Al-Quran dari kulit unta ataupun kulit sapi sampulnya, dan di dalamnya Al-Quran bertulisan tangan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Di samping benda-benda pusaka yang beliau bawa ketika datang ke alam Kerinci dari tempat ataupun asal-usul beliau. Para penyebar agama Islam di Kerinci yang dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari, ini seperti suatu riwayat yang menyatakan beliau ini, katakanlah sebagian beliau ini yang terkenal dengan Siak berenam, turun dari Indragiri. Turun dari Indragiri seperti Siak Ali, Siak Jeli, Siak Langi, Siak Rajo, Siak Sati, dan Siak Perbut Sati. Ada juga yang Siak Ji. Siak Ji ini beliau menyebarkan agama Islam ke Lunang. Nah, itu menurut Tambo kan. Memang peristiwa kejadiannya memang ada sebagian yang masih ada menyimpan Tambo perjalanan beliau, dan namun kebanyakan kita hanya mendengar dari cerita tutur ataupun cerita lisan. Nah, para Siak ini datang ke alam Kerinci dengan damai, dengan hati yang lemah lembut, sehingga agama yang sebelumnya berupa Hinduisme, Buddhisme, animisme, agama Islam ini masuk dapat diterima oleh masyarakat dengan beransur-ansur, dan para penyebar agama Islam ini merangkul seluruh aspek dan masyarakat Kabupaten Kerinci pada masa itu. Kenapa para Siak ini melekat namanya dalam kehidupan keseharian kita? Pada zaman dahulu, seorang yang alim, yang taat beragama, itu kita sebut dengan Uhang Siak. Uhang Siak bukan asalnya dari Siak, namun merunut kepada penyebar agama Islam yang turun dari Siak tadi. Beliau ini dari Siak, disebut orang Siak. Namun kebalikan katanya itu oleh masyarakat kita, asalkan orang yang alim dan taat beragama disebut atau dipanggil Uhang Siak. Ya, sebenarnya kata Siak ini merunut atau merujuk kepada asal dari penyebar agama Islam itu sendiri. Nah, masalah ini tidak bisa kita perdebatkan karena bukti otentik, bukti fisik banyak yang sudah raib. Namun cerita, riwayat, legenda yang kita warisi secara turun-temurun, baik hafalan lisan maupun berupa cerita tutur ini, itu mengatakan demikian. Di mana titik palito dari pilung yang berapi, dari mana turun nenek kita, turun dari Siak Indragiri. Ya, ini merunut kepada kedatangan para penyebar agama Islam seperti para Siak ini. Namun di samping itu banyak lagi penyebar agama Islam yang lain, baik sebelum ataupun sesudahnya. Pada periodisasi sesudahnya, kalau di Sula ini kita mengenal adanya seperti imam besar, kemudian imam madukun, ada lagi imam beruji dan lain sebagainya.
sebenarnya para penyebar agama Islam juga. Seperti yang juga pengaruh dari Tarutung, seperti yang makam beliau berada di pinggiran sungai Tarutung yang kita kenal sebagai Imam Brown, kemudian Tengku Kalikramat. Beliau-beliau ini juga merupakan penyebar agama Islam, baik di wilayah tertentu maupun di Kerinci pada umumnya. Nah, banyak contoh ataupun bukti yang beliau tinggalkan, ya. Salah satunya saya menemukan atau mendapatkan sebuah Al-Quran tulisan tangan yang sudah terkoyak dan tidak terpelihara. Ini berasal dari Masjid Al-Mujahidin Siulak pada masa itu, ketika merenovasi di tahun 2000 Masehi, ya, tahun 2000, penduduk yang tergabung Sekim Masjid dan Al-Mujahidin Siulak merenovasi masjid tersebut, dan sehingga Al-Quran ini tercecer dan saya selamatkan karena tidak ada sampulnya dan juga berserakan di lantai. Namun ini merupakan Al-Quran tulisan tangan, ya, yang tidak kita ketahui tahun berapa dan abad keberapa ditulis. Al-Quran ini sudah tidak lengkap lagi, ya. Namun apabila kita terawang ini, nanti bisa sama-sama kita saksikan ada watermark ataupun huruf bayangan di dalam kertasnya. Oleh karena itu, kepada para rekan-rekan nanti bisa membantu kami lewat komentar, kira-kira Al-Quran seperti ini ditulis tahun berapa dan abad keberapa dan oleh siapa. Al-Quran ini sudah tidak utuh lagi, ya, dan juga sudah tidak berurutan, namun masih banyak dan masih agak tebal. Di sini ya, masih sama kita lihat keadaannya seperti ini. Memang sudah terkena percikan air dan juga oleh debu. Memang Al-Quran ini dulu berserak ketika merenovasi Masjid Al-Mujahidin Siulak pada tahun 2000. Kebetulan waktu itu saya sebagai Ketua Remaja Islam Masjid Al-Mujahidin Siulak. Nah, di sini sama kita lihat ada surat Ibrahim Al-Makkiyah, ya. Memang di sini nampak sekali jelas di mana ini pada kolom memang digaris menggunakan tinta, ya, tinta ataupun pena, entah pena apa pada masa itu, seperti ini, dan dipakai dengan tinta merah juga, dan penulisan Bismillahirrahmanirrahim memang menggunakan tinta, apakah tinta Cina ataupun tinta yang lainnya kita tidak tahu, dan memang saya tidak menguasai ilmu tentang arkeologi, tentang pengenalan suatu benda ataupun barang antik lainnya. Nah, di dalam kertas ini terdapat watermark ataupun tulisan bayangan, ya. Memang di sini agak kurang jelas. Coba kita cari halaman yang jelas, agak jelas, ya, dimana memang kalau sekarang kita disuruh menulis untuk Al-Quran seperti ini memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu hebatnya para da'i, para penyebar agama Islam pada zaman dahulu, para syekh, kiai yang menjaga kesucian Al-Quran dan juga kemurnian Al-Quran ditulis dengan tulisan tangan, ya. Nah, oleh karena itu bagi rekan-rekan yang mengetahui tentang kertas seperti ini dikeluarkan pada abad keberapa dan tahun berapa, bisa membantu saya menjelaskan di kolom komentar, ya.
Ya, dan halaman ini juga watermarknya juga tidak jelas, namun terdapat garis-garis, ya, garis-garis, bayangan garis-garis di dalamnya. Ya, memang kertasnya cukup tebal dan memiliki ornamen tertentu. Nah, di sini watermarknya juga agak kurang jelas karena tertimpa oleh bercak hitam, sehingga kita tidak tahu ini kertas dikeluarkan oleh siapa dan dari mana. Cuma terdapat gambar dan juga bercak-bercaknya. Ini watermarknya. Kita tidak ketahui tulisan apa di dalamnya ataupun simbol apa. Coba saya akan mencoba untuk mencari. Nah, di sini juga terdapat watermarknya juga kurang jelas, masih terkena bercak, sehingga tidak dapat kita buka. Nah, alhamdulillah kebetulan pada halaman ini dapat kita lihat ada sebuah watermark ataupun gambar, ya, berbentuk lingkaran ataupun mahkota. Berarti kertas ini dari mana? Rekan-rekan yang mengerti ilmu arkeologi ataupun ilmu sejarah yang mengerti tata kertas ini dibuat dari mana, tolong bantu saya menjelaskannya supaya dapat diketahui Al-Quran ini ditulis sekitar pada tahun berapa, ya, dan menggunakan kertas apa, serta tintanya apakah tinta pena biasa ataupun tinta Cina, tinta Arab, yang saya tidak mengerti. Ini simbolnya biar nanti kita perjelaskan. Baiklah, rekan-rekan dapat melihat ini watermarknya berbentuk mahkota, ya, seperti mahkota ratu. Apakah kertas ini dari Inggris, dari Belanda, ataupun dari Eropa atau Amerika? Nah, di sini di dalam lingkaran ini memang ada simbolnya seperti ini, ya. Nah, dan juga terdapat guratan-guratan simbol di dalamnya. Nah, berarti watermarknya ini memang tidak saya temukan ada tulisan yang jelas apakah huruf Latin, namun berbentuk simbol ataupun gambar lingkaran, dan di atasnya ini ada mahkota. Nah, jadi buat rekan-rekan yang mengetahui ilmu tentang kertas ataupun penulisan Al-Quran tulisan tangan ini, mohon bantu saya menjelaskan sekitar abad keberapa supaya jelas bahwasanya ini sebuah Al-Quran yang saya temukan ketika merenovasi Masjid Al-Mujahidin Syula, Kabupaten Kerinci, yang memang merupakan masjid yang sudah tua, sudah beberapa kali renovasi dan berpindah tempat, yang awalnya berada di Desa Dusun Dalam, di tempat musala awaliyah Desa Dusun Dalam, kemudian pindah ke Desa Pasar Sulak Gedang di pinggiran Sungai Batang Merau dan di pinggir Jalan Raya Sulak pada saat ini. Nah, untuk teman-teman yang mengerti masalah sejarah, saya mohon bantu untuk kejelasan Al-Quran ini ditulis sekitar abad keberapa dan tahun berapa. Dan para penulis Al-Quran tentulah bukan sembarangan orang, dan jelas yang dipercaya, dan tidak memasukkan isi penulisan huruf dan surah di dalam Al-Quran ini, sehingga tidak membuat para pembacanya salah membaca dan salah artinya, sehingga Al-Quran ini tidak murni lagi. Oleh karena itu, rekan-rekan yang mengetahui, saya mohon sekali lagi bantulah saya untuk menjelaskan tentang Al-Quran ini. Inilah sebuah peninggalan bersejarah Al-Quran tulisan tangan yang saya temukan ketika merenovasi Masjid Al-Mujahidin Syula. Baiklah, demikianlah saudaraku sekalian, sebuah
peninggalan sejarah yang saya kemukakan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan menambah wahana kita ataupun wawasan kita tentang agama Islam, yakni agama yang rahmatan lil alamin, yang lemah lembut terhadap sesama dan tidak berlaku tidak sopan terhadap orang yang berbeda agama. Karena kita di dalam surat Al-Kafirun jelas dikatakan bahwasanya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oleh karena itu, inilah sebuah Al-Quran tulisan tangan warisan dari leluhur kita yang ditulis pada zaman dahulu dengan ilmu serta pikiran dan ketelitian yang mantap dan penuh kehati-hatian agar kita semua dapat membaca dan menulis Al-Quran serta belajar. Oleh karena itu, peran serta para penyebar agama Islam di Kerinci pada zaman dahulu sangat besar, ya, dengan menulis ulang kembali Al-Quran agar dapat diajarkan kepada kita masyarakat Kerinci pada saat itu. Oke, baiklah para pemirsa sekalian, demikianlah sebuah cuplikan ya tentang Al-Quran tulisan tangan yang saya temukan di ketika merenovasi Masjid Al-Mujahidin Sula ini. Mudah-mudahan ada rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat yang bisa membantu saya menjelaskan tentang Al-Quran bertulisan tangan ini, dan memang sudah bercerai-berai ketika saya temukan. Ini merupakan warisan dari para leluhur, para penyebar agama Islam yang berada di Kerinci, khususnya di Sula, di Masjid Al-Mujahidin Sula. Dan saya menemukan Al-Quran yang mulia ini tercecer, walaupun ditulis tangan dan bentuknya tidak seindah sebagus pada Al-Quran zaman sekarang yang dicetak pabrik, namun ini sebuah bukti sejarah yang memiliki nilai khusus. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa esok hari.